Oke, untuk Libra sekarang kita lihat 3 bulan ke depan gimana Libra. Loyal heart. Voyage, you already have all the answers. Okay, this is a loyal heart. And Voyage, you already have all the answers. The world, well, aku nggak tahu, aku ngerasa this is a bit specific, mungkin tidak semua Libra, ya udah pasti sih, but mungkin kayaknya aku nggak ngambil energi banyak orang. Di sini ada Voyage dan di sini ada The World, so aku ngeliat ini bakal ada travel, long distance travel kalau aku ngerasanya, it's like crossing the ocean or bukan perjalanan darat. Ini ada sebuah perjalanan yang cukup jauh kalau aku ngeliatnya. Most probably ke negara lain, most probably. Four of Swords. Seven of Pentacles. And Ten of Swords. Ada Ten of Swords, ada Four of Swords, ada Seven of Pentacles. Aku ngelihat nih di sini lebih traveling ini lebih punya tendensinya ke like you just want to go somewhere, maybe alone, ya. Mungkin beberapa dari kamu akan ngelakuinnya sendirian, like solo traveling. Like kamu kepingin lagi jenuh sama hidup dan kayak, well ini karena gini loh, karena banyak orang yang menganggap healing itu harus traveling. Ya, traveling itu bisa membantu your healing process, but bukan berarti healing itu harus traveling. Nah, itu salah banget menurutku gitu. Tapi di sini aku ngelihat kayak kamu pengen traveling untuk lebih mungkin menghilangkan kejenuhan, but at the same time juga mungkin kamu ngerasa kayak kayaknya gue butuh jalan deh, kayak I need some air, I need kayak mungkin change ambience, kayak pengen ngerubah suasana aja. Dan if there is something to do with healing, aku ngeliat sedikit banyak karena di sini juga ada Ten of Swords. So
Aku ngelihat memang mungkin beberapa waktu kemarin ada sesuatu hal yang membuat kamu cukup down, or di sini ada loyal heart. Aku ngelihat kayak mungkin kamu baru putus dari satu hubungan yang hubungan penting misalnya, ya, hubungan penting. That's why kamu kayak kepingin ya resting, like ya bahasanya mungkin lebih ke resting. Pingin istirahat, pingin nggak terlalu banyak situasi yang mungkin membuat kamu pusing, lagi nggak kepingin banyak drama, lagi nggak kepingin banyak ketemu orang, mungkin lagi just want to have your own company, or maybe kamu cuma ngajak satu temen atau satu, mungkin dua paling banyak. I think maybe only one, kalaupun kamu nggak sendirian. But some of you yang bisa traveling sendiri, aku ngeliat kayak bakal traveling sendirian. Like this is a moment of reflection sebenarnya. Ya, hangman sih. Kamu lagi nggak kepingin banyak urusan, lagi nggak kepingin banyak mikirin kerjaan or whatever. Kayak you just want to rest. Especially you just don't want to think yang berat-berat. Kayak you really want to, kayak gimana ya ngomongnya? Nge-pause atau slow down. Nah itu bahasanya, slow down. You just want to be, you just want to slow down basically. See? Ten of Swords, Ten of Wands. Kayak hidup lagi, kamu lagi ngerasa hidupmu tuh lagi berat gitu. Lagi kayak banyak hal, mungkin beberapa dari kalian yang pernah planning buat nikah mungkin gak jadi, atau bercerai, atau punya hubungan panjang yang pada akhirnya gak work out. Aku ngerasa di sini kamu lagi banyak mempertanyakan, why I have to face this? Why this is happening to me? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya wajar di saat kamu ada di dalam masa-masa refleksi. Sebelum kita benar-benar menerima, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan, why this happen, why this, why that. Itu pasti banyak. Dan mungkin untuk beberapa yang mungkin tidak dalam konteks traveling secara fisik, bisa jadi traveling ini bicara tentang ya sebenarnya simbolik aja. Simbolik travel ke dalam diri, perjalanan ke dalam diri, seperti kelasku tentang perjalanan ke dalam diri. Dan momen perjalanan ke dalam diri, kalau buat aku dulu, it's actually a beautiful journey. Kalau kita bisa jalaninnya dengan benar, dan kita punya guidance, kita punya ada orang yang bisa membantu kita menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita. Karena proses-proses seperti ini, awalnya pasti gak enak. Kayak banyak pertanyaan tidak bisa kita jawab, dan kita kayak kenapa ini harus terjadi, ya ibaratnya dalam konteks yang kayak kita komplain ya, tapi ya memang itu adalah sebuah perjalanan yang memang akan dihadapi oleh semua orang. Yang membedakan adalah kita akan lulus gak dari pelajaran ini, kita akan lulus gak, kita akan keluar gak, keluar dalam artian nggak balik lagi ke sebelumnya gitu. Nah ini makanya peranan seorang guide itu penting sekali ada di sini.
Karena ini menurutku ya masa orang mencari diri, masa orang sebetulnya batinnya itu lagi mencari jawaban tentang hidup, tentang apa yang dialami, tentang pelajaran-pelajaran yang dihadapi. Walaupun orang yang menjalani ini mungkin lebih banyak orang yang belum sadar kalau ini adalah sebuah pelajaran. Karena yang biasanya umumnya pertama dilakukan orang adalah satu, it hurts, and ya, grieving. Dan tidak ada yang salah sama grieving. Bahkan ya itu semua harus kita lewatin. Nah makanya tadi aku bilang pentingnya seorang guide ada di sini untuk membantu kita memberikan insight dan jawaban-jawaban yang mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Orang-orang yang memang ya kita bicara mumpuni untuk bisa menjawab semua pertanyaan itu. Walaupun di sini ada Ten of Wands, ada Ten of Swords, ada The Devil, ya aku karena aku pernah ngelewatin ya, jadi aku nggak bisa bilang ini akan nggak enak banget atau enggak, karena memang ini memang harus dilewatin. Mau bicara enak atau nggak enak ini harus dilewatin. Dan sebenarnya saat kita sudah masuk ke dalam sebuah yang kita sebut dengan spiritual journey, ini semua beban-beban ini akan hilang dengan sendirinya. Beban itu karena kita belum memahami, kita belum menerima. Dan yang aku lihat di 3 bulan ke depan, mungkin tidak dalam satu waktu ini semua langsung terjadi, but slowly this is happening. The Devil di sini aku lebih ngelihat orang yang sedang ada kemarahan, masih ada attachment sama pemikiran-pemikiran dia, kenapa harus begini, kenapa ya, it's a normal thing. Aku nggak bisa ngomong apa-apa sih, but all I can say just this is normal. Ini ya lah yang dihadapin sama orang-orang yang pada akhirnya melalui spiritual journey dan mereka lulus. Ini sama, mereka juga melewati ini gitu. So mungkin ada pertanyaan, kenapa gue mencintai orang tapi kok begini? Apakah gue bisa menemukan cinta lagi? Apakah cinta itu ada? Or ya semacam itulah. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Dan ya di sini ada Hangman yang tadi aku bilang, ya memang masa ini mungkin kamu akan merasa tidak produktif dalam hidup kamu di situasi ini. Tapi ini memang bukan masa yang memang untuk orang produktif. Memang ini masa-masa orang untuk slowing down. Untuk istirahat. Ada Hangman, ada Four of Swords gitu, ada Seven of Pentacles. Ya memang bukan masalah yang aku pernah ngelewatin ini dan aku suka kayak aduh gue lagi gak produktif nih gitu. Tapi ya mau gimana, emang kalau tidak slowing down ya kita tidak akan pernah masuk ke dalam diri kita sendiri. Memang itu, dan kamu akan, mungkin beberapa dari kamu akan ngerasa kayak ada energi yang neken, ada yang ngerasa kayak berat gitu. Berat bukan di pikiran tapi di energi, kayak ada yang neken gitu. Ya memang begitu rasanya. Kita disuruh untuk nyelam ya begitu rasanya. But buat aku situasi seperti ini itu menurutku hidayah sebetulnya. Mungkin kamu belum sadar karena kamu belum lewati. Buat aku inilah yang disebut dengan hidayah. Kita diberikan kesempatan untuk mengenal diri kita dan hidup yang kita jalani. Wow, banyak orang yang menjalani hidup tapi mereka tidak betul-betul menjalani karena mereka nggak ngerti hidup yang mereka jalani itu kayak gimana. Oke, so kita lihat lagi ke depannya gimana, atau lebih spesifiknya bagaimana, kita lihat di video lanjutannya. Buat kalian yang belum member, karena video ini akan ada di membership, buat kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Linknya ada di komen di bawah video ini untuk bisa join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video.